Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayasa Rahim dengan NIM 11020212507. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang jurnal yang saya ambil yang berjudul Antara Penolakan dan Penerimaan, Eksplorasi, Sikap, dan Persepsi Orang Muda Terhadap LGBT+ di Indonesia, yang ditulis oleh Jeffrey Setiawan dan Surawasti Muhyiddin, yang diterbit pada 17 Mei 2023. Jadi penelitian ini dilakukan dikarenakan LGBT+ masih sering dipandang negatif, dianggap menyimpang, bahkan berbahaya bagi generasi muda. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor agama, budaya, lingkungan sosial, serta media yang masih menyoroti tentang LGBT+ secara buruk. Akibatnya, kelompok LGBT+ ini sebagai minoritas sering mengalami diskriminasi dan kesulitan diterima di kalangan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sikap dan persepsi anak muda baik LGBT+ maupun non-LGBT+ untuk memberi gambaran lebih lengkap tentang stereotip dan penerimaan sosial. Jadi tujuan peneliti sejak awal jelas, yaitu memahami bagaimana kelompok non-LGBT+ dan LGBT+ sendiri memandang isu keberagaman seksual dan gender. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sikap dan persepsi orang di Indonesia terhadap LGBT+. Mengingat topik yang lumayan sensitif serta LGBT ini sangat ditentang di Indonesia, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode atau penelitian kualitatif dengan cara melakukan penyebaran kuesioner pertanyaan terbuka secara daring meskipun tanpa wawancara secara mendalam. Partisipan direkrut melalui teknik convenience sampling, menghasilkan 68 responden berusia 17 hingga 35 tahun, terdiri dari 46 non-LGBT+ dan 22 LGBT+. Selain pertanyaan terbuka, peneliti juga menggunakan skala Attitude Toward Lesbian and Gay Men atau ATLG yang dikembangkan oleh Heret dengan jumlah item sebanyak 20. Pada analisis data dari pertanyaan terbuka dianalisis dengan cara menggunakan analisis tematik, khususnya analisis tematik induktif. Selain itu, peneliti juga menganalisis data dari analisis deskriptif. Jadi hasil analisis menunjukkan 4 tema besar. Yang pertama adalah pandangan tentang LGBT+. Jadi sebagian orang melihat LGBT+ ini sebagai orientasi seksual. Maksudnya itu kecenderungan seseorang dalam hal ketertarikan seperti heteroseksual, homoseksual, biseksual, aseksual, dan panseksual. Tetapi ada pendapat lain pun menganggap hal ini itu perilaku yang menyimpang. Selanjutnya yang kedua, pandangan tentang homoseksual. Ada yang menilai sebagai hal ini itu adalah alami dan hal yang wajar. Ada juga yang berpendapat atau menganggap homoseksual ini salah karena bertentangan dengan ajaran agama. Dan yang ketiga, penerimaan masyarakat. Jadi untuk generasi muda sendiri cenderung lebih terbuka dan toleran, sedangkan generasi tua lebih konservatif. Jadi sikap masyarakat pun beragam, ada yang menerima, ada pula yang bersikap diskriminatif. Dan yang terakhir, cara LGBT+ ini menampilkan diri. Jadi ada yang memilih menutup identitas, ada yang bebas berekspresi di lingkungan yang mendukung, dan ada juga yang menyelesaikan diri agar tidak terkena stigma, seperti itu. Secara sosial, terutama di Indonesia, masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima perbedaan. Bahkan cara untuk merespon pun masih dengan cara kekerasan. Padahal kemampuan untuk menerima perbedaan itu sangat penting. Maka dari itu, penelitian tentang LGBT+ di Indonesia biasanya fokus ke hal-hal yang masih personal, seperti soal agama, soal ekspresi, bahkan tentang makna hidup. Dan jarang sekali ada penelitian yang melihat dua perspektif sekaligus, seperti bagaimana LGBT+ ini melihat dirinya dia sendiri
dan bagaimana pandangan dari pihak luar terhadap identitas mereka. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Mula-mula kelebihan dari penelitian ini adalah karena jelas tujuannya dan metodenya juga sesuai. Hasilnya pun membuat kita lebih memahami dalam soal stereotip serta penerimaan sosial terhadap LGBT+ ini. Namun ada pun kekurangannya, yaitu datanya kurang mendalam dikarenakan peneliti hanya menggunakan kuesioner tanpa menggunakan wawancara secara mendalam, seperti itu. Jadi sekian dari saya untuk mereview artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.